betul-betul merasa terjebak dalam situasi yang menurut mereka sebagai inferno, neraka di Pulau Jawa. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas kedatangan tentara Inggris atau sekutu di Indonesia setelah Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Inggris rupanya tampak terjebak atau ditipu oleh Belanda yang ikut memboncengnya. Belanda mau menjajah lagi, tapi saat itu Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan. Mungkin Inggris membayangkan bahwa kedatangan di Indonesia akan disambut gembira seperti halnya di Malaysia, sebab sekutu saat itu baru saja menang perang. Ternyata di luar dugaan, sekutu disambut dengan perlawanan rakyat Indonesia. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Selepas Perang Dunia Kedua dengan kekalahan Jepang, penjajah Eropa pun datang lagi ke Asia Tenggara. Tentara Inggris datang ke Malaya untuk melucuti tentara Jepang dan memulihkan situasi di sana. Tentara British disambut dengan sukacita di Kuala Lumpur pada September 1945. Rakyat Malaya amat teruja. Kan pada 12 September 1945 selepas Jepun menyerah kalah. BMA ini merupakan satu bentuk pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Okey, tugas BMA adalah untuk mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Itu dua tugas BMA. Okey, ini kita dapat lihat adalah gambar yang menunjukkan bahawa rakyat begitu teruja dengan kedatangan tentera British. Tak hanya di Kuala Lumpur, tentara British sebelumnya juga dieluk-elukan di Penang. Rakyat menyambut dengan senang sekali. Pelucutan tentara Jepang pun berjalan lancar jaya. Pada waktu yang hampir bersamaan, tentara Inggris juga datang ke Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan. Mereka mendarat di Jakarta. Sambutannya ternyata amat berbeda. Berikut ini kisahnya. Indonesia, kaum terjajah yang pertama kali menyatakan kemerdekaan, belum lagi jadi isu penting, terutama bagi sekutu, sang pemenang perang. 15 September 1945, kapal perang Inggris, Cumberland, untuk kali pertama berlabuh di Tanjung Priok. Pasukan yang menjadi pembuka jalan kedatangan sekutu di Indonesia ini dipimpin oleh Laksamana Muda Patterson. Pasukan ini adalah bagian dari armada bala tentara Inggris Southeast Asia Command di bawah pimpinan Laksamana Madya Lord Louis Mountbatten. Untuk wilayah Indonesia dibentuk Satuan Khusus AFNI, Allied Force Netherlands East Indies, di bawah pimpinan Jenderal Christensen. Pasukan ini kemudian memulai misi mereka di Pulau Jawa dan Sumatera pada 29 September 1945. Kekuatan AFNI yang dipimpin oleh Christensen terdiri dari 3 divisi. Divisi India ke-23 dipimpin oleh Majen D.E. Houghton yang bertugas untuk wilayah Jawa bagian barat. Divisi India ke-5 dipimpin oleh Majen E.G. Marset yang bertugas untuk wilayah Jawa bagian timur. Divisi India ke-26 dipimpin Majen H.M. Chambers yang bertugas untuk wilayah Sumatera. Kedatangan pasukan sekutu di Indonesia ini mengemban 2 tugas pokok. Pertama, melucuti tentara Jepang yang berjumlah kurang lebih 60.000 orang. Dan yang kedua, membebaskan tawanan APWI atau Allied Prisoners of War and Internests selama masa kekuasaan Jepang. Sekutu pada awalnya mengabaikan pernyataan kemerdekaan Indonesia, lebih-lebih dengan keberadaan pasukan Nika Belanda yang memicu konflik dan perlawanan rakyat di berbagai penjuru negeri. Pada awal pergerakan mereka menuju Jawa, Inggris terlalu percaya kepada Belanda, pemerintah yang ada di pengungsian di Australia itu.
Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pada saat itu berkuasa di pengungsian, memberikan informasi-informasi yang melecehkan gerakan kemerdekaan di Indonesia. Pada saat itu mereka hanya mengatakan bahwa orang-orang Indonesia sebenarnya masih rindu kepada Belanda, masih rindu kepada adanya Hindia Belanda. Pada umumnya seperti itu. Dan mereka kekuatan-kekuatan nasionalis, gerakan nasionalisme Indonesia yang ingin merdeka itu hanya sedikit saja menurut Van Mook. Dan itu tidak berarti. Jadi kalian jangan khawatir. Kalau kalian datang ke Indonesia, maka kalian akan disebut sebagai selayaknya sebuah kekuatan yang menang perang. Dan pada akhirnya sejarah membuktikan ketika mereka pertama kali turun di Tanjung Priok dan Tanjung Perak, alih-alih mereka disambut sebagai pemenang dengan dikalungkan bunga, mereka malah diteriaki untuk kembali balik lagi menuju laut. Dan bahkan ketika mereka tidak menurut, mereka ditembaki gitu. Jadi mereka terkejut dengan situasi tersebut. Dan ini menyebabkan mereka merasa bahwa mereka ditipu dalam tanda kutip oleh Belanda dengan situasi tersebut. Mereka betul-betul merasa terjebak dalam situasi yang menurut mereka sebagai inferno, neraka di Pulau Jawa. Itulah guys, rupanya Inggris seperti ditipu oleh Belanda, karena rakyat Indonesia benar-benar ingin mempertahankan kemerdekaan. Maka insiden pertempuran pun terjadi di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia. Sebab Belanda rupanya masih ingin menjajah lagi. Ibu kota Republik Indonesia pun bahkan sempat dipindahkan ke Yogyakarta karena situasi di Jakarta kurang aman. Sejarah mencatat masa inilah benar-benar terjadi revolusi di Indonesia. Yuk kita lanjut lagi ya. Akhirnya, 1 Oktober 1945, pemimpin tertinggi sekutu di Indonesia, Christensen, secara de facto mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Pengakuan ini tidak lain karena Inggris berkepentingan untuk selekasnya menyelesaikan tugas pembebasan interniran tawanan perang dan memulangkan pasukan Jepang yang kalah perang. Akan tetapi, sedari mula, tentara Nika sesungguhnya memang mengemban misi tugas. Belanda, sebagai bagian dari blok sekutu, telah menyusun Civil Agreement tanggal 24 Agustus 1945 yang berpegang teguh pada pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Bertepatan dengan menyerah kalahnya Jepang terhadap sekutu pada 15 Agustus 1945, Van Mook ditunjuk oleh Ratu Belanda sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dari markas pelariannya di Brisbane, Australia, Van Mook kemudian mendirikan NICA atau Netherlands Indian Civil Administration. Pasukan NICA Belanda inilah yang kemudian membonceng sekutu kembali ke Indonesia. Kedatangan sekutu yang diboncengi NICA Belanda ini akhirnya memicu pertempuran besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari peristiwa 10 November di Surabaya, perang konvoi di Sukabumi, Medan Area, sampai Palagan Ambarawa. Saya pikir sebetulnya peristiwa itu tidak akan terjadi jika tidak ada rasa sombong dari pihak sekutu dan pihak Inggris sebagai pemenang perang ketika pertama kali datang ke Surabaya atau datang ke kota-kota lain di Indonesia ya pada saat itu. Tetapi karena ada rasa arogan dalam diri mereka, maka yang terjadi adalah sambutan masyarakat terhadap mereka itu sangat resisten. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan yang melibatkan antara pemerintah sementara di daerah yang mengacu kepada pemerintah Republik di pusat, perjanjian yang terjadi dengan pihak sekutu hanya berlaku sepihak dan diakui hanya sepihak oleh pihak Indonesia dan dilakukan secara konsisten oleh pihak Indonesia. Sikap-sikap itu yang di mata orang-orang Indonesia adalah bentuk ketidakkonsistenan Inggris dan sekutu dalam menyikapi kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak mengakui dan menempatkan diri mereka sebagai musuh. Rakyat memandang mereka sebagai orang negara-negara yang sama dengan Belanda. Artinya mereka harus dilawan sebagai sama-sama penjajah. Begitulah, akhirnya perang memang pecah di mana-mana. Rakyat Indonesia tetap menganggap bangsa Eropa sebagai penjajah, apalagi Belanda memang membonceng tentara sekutu. Pertempuran besar terjadi di Medan, Semarang, Ambarawa, dan Surabaya.
Terjadi pula pertempuran di Jawa Barat atau Bandung Lautan Api, pertempuran di Palembang, dan serangan umum di Solo serta Yogyakarta. Nah, berikut ini adalah pidato Bung Tomo yang menggelora menjelang pertempuran Surabaya pada November 1945. Kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Itulah guys upaya mempertahankan kemerdekaan yang berlangsung hingga 1949. Saat itu Belanda juga tidak main-main karena mereka melancarkan agresi militer pertama dan kedua sebelum akhirnya diadakan perundingan. Seluruh rakyat Indonesia paham betul sulitnya perjuangan mendirikan republik ini. Apalagi setelah itu juga masih terjadi berbagai pergolakan politik. Maka jangan heran jika nasionalisme orang Indonesia amat tinggi. Terima kasih sudah menonton sajian kami.